di mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan bahas tentang logaritma. Nah, logaritma ini pastinya berkaitan dengan bentuk akar dan bentuk pangkat dan bentuk akar yang sudah saya jelaskan kemarin. Sekarang logaritma sendiri, di sini ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Misalkan ada pengertian atau definisi, kemudian ada sifat-sifat logaritma, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir nanti ada persamaan logaritma sederhana. Lalu kita bahas contoh-contoh soalnya. Yang pertama, pengertian dari logaritma. Nah, kenapa sih kok ada logaritma di matematika? Logaritma ini berawal dari pangkat, dari bentuk pangkat. Kenapa? Nah, yang awalnya itu adalah a pangkat x sama dengan b, ya. Misalkan ini kan bentuk pangkat a pangkat x sama dengan b, ini kita logaritmakan. Kita mau cari nilai dari x-nya misalkan di sini. Atau kita punya a sama dengan b, a pangkat x sama dengan b. Nah, ini kalau kita mau rubah lagi ke dalam bentuk matematika, lah bahasa matematikanya ini bagaimana? Makanya itu terbentuknya a log b sama dengan x. Ini adalah bentuk dari logaritma, di mana a log b sama dengan x ini dia diadopsi dari bentuk pangkat a pangkat x sama dengan b, ya. Kemudian a ini apa, b ini apa, x ini apa? Dia di dalam bentuk logaritma. A dia adalah basis, b itu adalah numerus atau angka yang dilogaritmakan. Kemudian x ini adalah x, hasil dari logaritmanya. Ya. A itu basis, b numerus atau angka yang dilogaritmakan, dan x itu adalah hasil dari logaritmanya. A log b sama dengan x ini dia tadi mengadopsi dari bentuk pangkat ax sama dengan b. Contohnya, misalkan saya punya 2 pangkat 5, dia kan sama dengan 32, pasti ya. Ini adalah dia bentuknya berpangkatan. Kalau mau kita rubah ke dalam bentuk logaritma, berarti bagaimana bentuknya? 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 ini adalah a, pangkat itu kalau menurut ini dia x, 32 berarti dia b. Kalau mau kita rubah jadi a log b sama dengan x, berarti a nya tadi berapa? Yaitu 2 log b nya yaitu 32 sama dengan 5. Nah, inilah gunanya munculnya adanya logaritma. Kenapa? Untuk membahasakan bahasa matematika dari bentuk pangkat. Sekarang yang kedua, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, kita bentuk ke bentuk logaritmanya, berarti dia 6 log 36 sama dengan 2. Sekarang yang ketiga, contohnya 12 log 144. Kalau kita mau cari hasil dari 12 log 144 ini berapa? Ya, berapa? Sama halnya begini. 12 log 144 ini kan 12 itu kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat, dia adalah 12 ini adalah a-nya 12. Pangkat berapa x-nya ini? Sama dengan yang hasilnya sama dengan 144. Sama halnya 12 dia pangkat berapa? Kita cari nilai x-nya. 12 pangkat berapa yang hasilnya 144, yaitu 2. Nah, inilah dari bentuk logaritma itu dari bentuk pangkat dulu ya, dari bentuk pangkat dia bagaimana kita bisa menerjemahkan bentuk pangkat ini. Misalkan kalau pangkatnya tidak diketahui, yang diketahui hanya bentuk a sama bentuk b-nya, sedangkan x-nya ini nggak diketahui. Terus kita harus bagaimana? Bisa kita rubah ke dalam bentuk logaritma.
Kemudian pengertiannya sudah yang kedua sekarang adalah sifat-sifat dari logaritma. Nah, sifat-sifat dari logaritma ini sebenarnya ada banyak sekali ya. Ada 9. Saya nanti akan tuliskan 9. Yang pertama dulu di sini adalah bentuk sangat dasarnya. Jika ada A log A sama dengan, pasti yang nanti hasilnya adalah sama dengan 1. Sudah, ini adalah sudah paten, nggak usah ditanyakan kok bisa Miss 1E. A log A itu sama dengan 1, kenapa kok nggak 6, kenapa kok nggak 10 dan sebagainya. Ini adalah sudah ketentuan. Jadi sudah paten, A log A itu adalah 1. Contohnya, saya punya 5 log 5. Dia pasti hasilnya adalah 1. Yang kedua, sifat yang kedua adalah A log 1 itu pasti hasilnya adalah 0. Berapapun nilai dari A-nya ini, jika numerusnya adalah 1, dia akan kembali ke 0. Contohnya, 100 log 1, dia hasilnya adalah 0. Yang ketiga, jika ada penjumlahan, operasi penjumlahan Miss, A log B ditambah dengan A log C, itu karena dia adalah bentuknya penjumlahan, maka dia dikalikan, yaitu A log B dikali C, di mana A basisnya adalah basis yang sama atau angka yang di A-nya ini adalah yang sama. Contohnya, saya punya 2 log 24 ditambah 2 log 1/3. Berarti kan numerus ini 2 ini dia sudah sama angkanya, berarti kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Jadi 2 log 24 dikali 1/3. Maka 2 log 24 dibagi 3 yaitu 8. Nah, sekarang 2 log 8 itu bagaimana? Berapa hasilnya? Kan sama saja. 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8, yaitu hasilnya adalah 3. Oke. Ini sifat yang ketiga. Sekarang sifat yang keempat. Jika ada pengurangan Miss, kalau tadi ada penjumlahan, sekarang ada pengurangan. A log B dikurangi A log C itu sama dengan A log B dibagi dengan C-nya. Numerusnya dibagi, tadi yang penjumlahan numerusnya dikalikan. Sekarang yang pengurangan numerusnya dibagi dengan basisnya tetap sama. Contohnya 5 log 100 dibagi log 5 log 4 sama. Kita pakai aturan yang nomor 4, jadi 5 log 100 dibagi 4 yaitu 5 log 25. Lagi-lagi 5 log 25 itu sama hanya 5 pangkat berapa yang hasilnya 25. Berapa? Yaitu 2. Nah, dari sifat 1 sampai 4 ada yang ditanyakan mungkin atau mungkin dari pengertian ini merubah dari bentuk pangkat ke logaritma atau merubah logaritma ke bentuk pangkat. Jika memang ada yang dirasa kurang paham, silakan ditanyakan. Setelah ini akan saya lanjutkan sifat logaritma untuk yang nomor 5 sampai nomor 9 dan persamaan logaritma sederhana. Oke, selanjutnya sifat logaritma nomor 6, 7, 8, 9 sama ada persamaan logaritma sederhana. Oke. Sifat logaritma yang keenam itu jika ada, ini adalah basis tadi ya saya bilang. Basisnya dia berpangkat A pangkat M log B pangkat N. Jadi basisnya dia berpangkat, kemudian numerusnya juga dia berpangkat. Maka nanti cara pengerjaannya adalah N atau pangkat dari basis per M pangkat dari numerus, pangkat numerus dibagi pangkat dari basis kalikan A log B. Contohnya 4 log 8. Ini kan bisa dirubah jadi 2 pangkat 2 log 8 itu bisa saya rubah 2 pangkat 3. Iya, 2 pangkat 3 jadinya kan dia N per M
duanya yang mau saya jadikan basis, yaitu 1 per 2 log 16. Nah, 2 log 16. Sekarang lagi-lagi 2 log 16 ini kan sama halnya 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 16, yaitu 2 pangkat 4, berarti kan 1 per 4. Ini untuk sifat logaritma yang nomor 7. Sekarang sifat logaritma nomor 8, yaitu a log b per a log c. Nah, ini dia pembagian, berarti nanti hasilnya adalah c log b. Misalkan 2 log 25 dibagi 2 log 5, berarti sifat yang ke-8 dia c log b. C itu dia 5 log, b nya itu dia 25. 5 log 25 tadi itu hasilnya adalah 2. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir yang nomor 9 itu ada a log b dikalikan dengan b log c dikalikan dengan c log d, ataupun nanti ini bisa seterusnya, bisa d dikalikan dengan d log e dikalikan dengan e log f sampai seterusnya. Nah, hasilnya nanti itu adalah a log d. Jadi basis yang awal log sama numerus terakhir, paling terakhir. Kenapa? B sama B ini habis nanti, C sama C ini habis, jadi tinggal a log d. Contohnya 2 log 7 kali 7 log 5 dikali 5 log 16. Ini sama ini habis, 5 sama ini juga habis, jadi tinggal 2 log 16. Nah, 2 log 16 ini berapa? Kan dia sama dengan 2 kali berapa? Hasilnya 16, yaitu 2 pangkat 4. Nah, itu adalah 9 sifat-sifat logaritma. Sudah saya jelaskan semua. Yang terakhir, sekarang kita berpindah ke persamaan logaritma sederhana. Nah, di logaritma itu juga ada persamaan, cuman persamaannya adalah sederhana sekali. Di sini ini sama, jika ada a log fx ini adalah persamaan sama dengan, dia pasti sama dengan a log gx. Dua persamaan berbeda. Berlaku ketika fx sama gx ini sama dengan fx-nya adalah lebih dari 0 dan gx-nya adalah lebih dari 0. Contohnya, di sini ada 2 log 32 sama dengan 2x min 1. Ini adalah fx, ini adalah gx. Berarti di sini bentuknya logaritma. Di sini juga harus kita logaritmakan. Kita rubah 2 log 32 di sini jadi 2, mau saya rubah dulu 2 log 2. Kenapa? Biar nanti hasilnya sama dengan 1. Di sini 2x min 1. Nah, di sini dia 32 ini kan bisa dipecah atau bisa dirubah. 32 itu dia pangkat berapa? Kalau mau dirubah jadi 2 kan dia jadinya 2 log 2 pangkat berapa? Pangkat 5. Sama dengan 2 log 2 pangkat 2x min 1. Nah, 2 log 2 ini kan 1. Ya, 2 log 2 ini 1. Berarti habis ya. 2 log 2-nya ini habis. Tinggal pangkatnya saja. Ini habis, tinggal pangkatnya saja. Berarti 5 sama dengan 2x min 1. Kita mau cari nilai x-nya. Berarti 5 plus 1 sama dengan 2x. 6 sama dengan 2x atau x sama dengan 6 per 2 yaitu 3. Ini adalah persamaan logaritma yang sederhana. Jadi seperti itu. Dua persamaan yang berbeda itu pasti adalah sama dengan. Kemudian kalau salah satunya adalah logaritmanya, kita rubah dulu ke dalam bentuk logaritma, di mana nanti sekiranya itu kita bisa menyisakan pangkatnya saja.
Ya, 32 ini kita rubah dulu jadi 2 pangkat 5. Yang ini biar nanti ini jadi pangkat, tetap dia dirubah ke 2 log 2 pangkat 2x min 1. Seperti itu baru bisa kita kerjakan sampai akhir. Dari logaritma tadi ada pengertian, kemudian ada sifat-sifat logaritma, yang terakhir ini ada persamaan logaritma sederhana yang sudah saya jelaskan. Jika memang nanti di pertemuan video kok ada yang belum paham, silakan ditanyakan biar saya bisa menjelaskan kembali. Begitu. Itu saja dari saya untuk penjelasan logaritma. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.